sepertinya mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu sampai saat pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk fokus di dalam kami memuji Tuhan. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sama-sama bersukacita di dalam memuji. Haleluya. Amin. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Yang di rumah bangkit berdiri juga. Kita mau nyanyi happy ya pakai gerakan. Biar bergerak, nggak ngantuk lagi. Ternyata ini yang di gereja harus semangat dong, lompat kemarin kan Sabtu Jessica Wen pada main basket lompat gak? Berarti lompatnya harus lebih tinggi dong. Sekali lagi ya, kita mau nyanyi Ku Berjalan ke Kanaan. Udah seger, udah berkeringat, nggak ngantuk lagi ya. Kita memujikan indah-indah. Kita percaya kasih Tuhan indah dalam hidup kita. Indah, indah, oh indah.
Puji Tuhan. Sekarang semuanya boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta Roh Kudus yang memimpin kita supaya menerangi hati kita dan kita boleh memahami setiap firman Tuhan. Katakan, aku mau buka hatiku Tuhan. Baik yang di rumah maupun yang ada di gereja. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami ada karena kami kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, siang hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan menjadi benih dan tumbuh dalam kehidupan kami, mengubah seluruh kehidupan kami untuk semakin hari menjadi semakin seperti Yesus. Bapa, mari Engkau mengurapi setiap kami. Roh Kudus, tolong kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi perisai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami buka hati untuk firman Tuhan. Haleluya, amin. Tunggu sebentar, nah kita mau breakout room ya. Tapi sebelum breakout room, Kak Isi mau screenshot sebentar, yuk buka dulu videonya. Yuk buka dulu videonya, soalnya nanti kalau udah bagi kelas, udah nggak kelihatan lagi gambarnya, udah bisa. Oke, Darren, Iren, bisa? Oke. Keiko malah ditutup lagi. Yuk, dalam hitungan ketiga ya. 1, 3C malah ditutup. 2, 3, 1, sekali lagi 1, 2, 3.
Oke, kita akan breakout room. Silahkan masuk ke roomnya masing-masing. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sudah kayak sih? Sebentar, belum. Selamat siang semuanya. Beatrice, Jessica, Wan, Ave, Jovan, Devon, Chen, Nixon. Halo yang di rumah, Marcelo, Sinta, Rui. Ya, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita, nah itu Senon, siapa itu Senon? Si Sinta ya. Mana Yosua? Rui. Yuk kita buka buku kita. Kalian sudah semua punya buku ya. Tapi sebelum kita belajar dari buku ini, Tante Ana akan ajak kita baca firman Tuhan dulu ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 sama Efesus. Yo yang di rumah kalau bisa baca yuk. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Efesus 5 satunya. Ini yang akan menjadi dasar firman Tuhan pada saat ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18 sudah ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Yang di rumah bisa gak baca? Ayo. Satu Tesalonika 5 ayat 18. Ya, Efesus 5 ayat 20. Yuk. Yang cowok baca 1 Tesalonika 5, yang cewek baca Efesus 5. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Hmm? 1 Tesalonika 5 mengucap syukur. Ya, yang cewek, yang cowok 1 Tesalonika 5. Yang cewek Efesus 2, Efesus 5 ayat 20. Ayo baca sama-sama. Yang cowok dulu 1 Tesalonika 5. Bareng-bareng 1, 2, 3. Satu Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, Efesus 2, Efesus 5 ayat 20, maaf. Oh. Ya, wen-wen apa Jessica basing? Efesus 5 ayat 20. Sudah? Sudah, Wen? Kasih sama si Wen-wen tuh. Iya, ucapkan itu dulu.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, yang di rumah Sinta, kau baca Sinta, Efesus 5 ayat 20 Sinta. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terus itu Marcelo. Marcelo mana ya? Ada enggak Marcelo? Baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Marcelo. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang mengucap syukur. Kira-kira kalau bangun pagi, siapa yang masih bisa mengucap syukur? Ketika membuka mata, tarik napas, oh masih napasku. Masih napasku. Membuka mata masih bisa buka napas, tarik napas. Terus ngomong apa sama Tuhan? Terima kasih Tuhan, aku masih Cak itu enggak? Apa? Bangun pagi mana ya HP-ku? Nah. Siapa yang masih cak itu? Coba kalau bangun pagi, buka mata terus tarik napas. Oh, terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Aku bersyukur. Kelihatannya gampang tapi sulit loh untuk dilakukan. Benar enggak? Karena bangsa Israel tuh orangnya enggak mau mengucap syukur, tukang ngomel. Makanya Tuhan ajar mereka aturan berjalan 1 bulan, mereka harus berjalan 40 tahun. Karena apa? Tuhan tahu karakternya bangsa Israel itu tukang ngomel. Ya. Makanya itu jangan kita jadi seperti bangsa Israel. Masa lalu itu menjadi pelajaran bagi kita. Kalau bangsa Israel pernah dihukum Tuhan karena tukang ngomel, tukang bergerutu, kita jangan, ya. Kalau kita bisa, mari kita bersyukur. Kata Tuhan tadi apa? Di dalam Efesus 5 ayat 20 tadi, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Jadi ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu. Jadi kalau dalam segala sesuatu itu berarti ketika kita senang, ketika kita susah, ketika kita dalam kecukupan, ketika kita dalam kekurangan, kita patut mengucap syukur kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terus yang 1 Tesalonika 5 tadi, apa bunyinya Jopan? Ayo. Nah, hampir sama enggak? Ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu, sama mengucap syukurlah dalam segala hal. Kira-kira ada persamaan enggak? Hah? Ada enggak jawaban? Segala sesuatu dan dalam segala hal. Ada kan sinonimnya, kesamaannya ya. Jadi mengucap syukur pagi hari ini intinya. Apa yang harus kita ucapkan syukur kepada Tuhan? Apa menurutmu? Apa menurutmu, Depen? Yang harus kau ucapkan syukur kepada Tuhan menurutmu apa, Depen? Apa? Bangun tidur. Bukan bangun tidur baik, sudah. Sebelum tidur juga. Oh iya. Kira-kira Nixon, apa yang harus kau ucapkan syukur? Apa ya? Yang harus kita ucapkan syukur kepada Tuhan tuh? Tadi beri nafas kehidupan. Tadi beri nafas kehidupan. Terus Chan, apa Chan? Saat makan. Saat makan. Sudah. Coba. Saat tidur, ya. Apa Ban? Saat melakukan sesuatu. Saat melakukan sesuatu. Ya.
Apa pun? Tidak. Oh, cucu toh. Tadi semut juga. Ya kan kau punya lain kalau. Masa cuma Makan. Makan. Oh, enggak beraktivitas. Enggak beraktivitas. Apa yang tahu? Apa? Saat bangun tidur sama mau makan. Nah itu ya. Jessica? Setelah melakukan sesuatu. Setelah melakukan sesuatu. Ulangan ya. Baru aku nak nyebuti ulangan Ya. setelah selesai ulangan. Nah, itu ya. Jangan hanya apa itu namanya hal-hal yang itu. Mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan, bukan makan, bukan hanya saat itu apa kita melakukan aktivitas saja. Terus yang di rumah apa yang harus kalian ucapkan syukur? Sinta, apa Sinta? Makan. Makan. Terus habis ngelakuin sesuatu yang kira-kira berat itu baru bersyukur. Cuman itu aja. Marcelo, apa Marcelo? Yang harus kamu ucapkan syukur kepada Tuhan? Atas nafas. Dalam arti mengucap syukur. Atas nafas kehidupan yang sudah diberi sama berkat-berkat dari Tuhan. Ya, atas Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Rui. Apa Rui? Beri nafas kehidupan saat mau tidur. Ya. Mari kita belajar, jangan cuman atas makan, atas itu. Mari kita melihat. Pernah enggak kalian berpikir, kalau aku setiap hari, setiap bulan, setiap tahun bertumbuh, hidupku, ya kan? Pernah enggak kalian memikirkan hal itu? Apa itu hal yang biasa aja? Memang harus begitu jadinya. Nah, ya, adik-adik, mari kita belajar mengerti lebih dalam lagi, mengucap syukur bukan hanya makan, hanya tidur, bangun, sekolah, jangan. Coba gali lebih dalam lagi, aku mengucap syukur kepada Tuhan atas hidup ini. Ya, atas hidup yang kelihatan ini seperti tubuh ini. Kira-kira pernah enggak bersyukur, Tuhan? Terima kasih, aku punya tangan 2, aku punya mata, aku punya hidung, aku punya mulut, aku punya kaki, dan lain sebagainya, panca indera. Pernah enggak mengucap syukur dalam hal itu? Pernah? Ya pinter, oke. Kita harus bersyukur. Adik-adik, terus kalian pernah enggak mencermati hidup kalian? Dari aku masih Kak Yesi, tolong Kak Yesi gambar itu, Kak Yesi buka sebentar Kak Yesi. Gak bisa ya? Gak nggak bisa kelihatan sama mereka ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Dari masih kupek, umur sebulan, umur setahun, umur 5 tahun, umur 10 tahun. Sekarang kalian umur berapa? 11, 12 ya, sekitar itulah ya. Nah, kira-kira masih akan bertumbuh lagi enggak? Sampai berapa? Sampai umur berapa pertumbuhan manusia itu? 15 itu menginjak remaja dewasa ya, itu. Nah, betul. Sampai kira-kira umur 25 tahun kalian akan terus bertumbuh. Jadi dari uek sampai dewasa ya. Nah, adik-adik akan bertumbuh terus dan kita harus bersyukur atas pertumbuhan secara jasmani kita. Mungkin kadang-kadang kamu bingung enggak? Aku kemarin kayaknya masih main apa itu yang ditepuk terus mabur itu apa namanya itu?
Iya kan? Kemarin kalian masih itu kan? Sekarang enggak lagi ya? Apa masih? Masih? Masih main itu lagi? Tidak ya? Lain lagi sudah permainannya kan? Yang kemarin main apa itu loh, steak apa itu loh. Iya kan? Baru heboh-hebohnya kan kalian waktu masih kecil-kecil kemarin. Nah, main steak tubruk sana tubruk sini itu ya. Nah, sekarang enggak lagi sudah permainannya. Karena kalian bertumbuh, itu mainan anak-anak. Sekarang kalian sudah menginjak, dibilang dewasa belum, remaja belum juga, tapi tunas remaja, mau menginjak remaja. Karena umur remaja itu 12, 13, 14, 15. Nanti kalau sudah 17 sudah mulai dewasa ya. Nah, pertumbuhan itu akan terus terjadi dalam kehidupan kalian. Walau cewek, cowok, semua itu terjadi. Pernah enggak? Dulu kalau kalian mandi, kalian telanjang sama adiknya enggak malu, sama papanya, mamanya enggak malu. Tapi sekarang malu enggak? Apa? Malu enggak? Malu kan? Nah, berarti ada sesuatu yang ada sesuatu yang berubah. Kalau dulu dimandiin papa mamanya enggak malu. Benar kan? Waktu masih kecil, masih oek-oek. Kayak umur-umur kecil, umur-umur 5 tahun enggak malu. Tapi sekarang sudah umur 10, 11, 12, mandi sama papa mamanya malu. Sudah malu. Apa enggak malu? Nah, itu berarti ada pertumbuhan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kalian ada pertumbuhan secara jasmani ya. Yang cowok suaranya sudah mulai lain. Ya, yang cewek juga. Nanti sebentar lagi yang cewek kalau sudah, mungkin ada yang sudah atau yang belum, ya akan terjadi satu menstruasi. Nah, yang cowok juga ada perubahan-perubahan dalam tubuhmu. Lihat, oh aku bertumbuh berarti ada perubahan dalam tubuhku. Dulu aku enggak begini, sekarang begini. Ya, Tante Ana enggak perlu jelaskan, tapi kalian bisa rasakan bahwa aku bertumbuh. Ya kan? Apa mau dijelaskan? Enggak usah ya. Ya. Kalau yang cewek juga. Jadi nanti kalau kalian yang cewek terutama, ya kalau kalian menstruasi itu berarti itu normal tuh, pertumbuhan yang normal bagi kalian. Yang cowok juga akan bertumbuh. Ya, semuanya akan bertumbuh, itu berarti kehidupan yang normal. Itu perlu kalian syukuri. Itu perlu kalian mengucap syukur. Jangan kalian, ngapo aku jadi cak ini ya? Ngapo aku bingung. Nah, itu semua akan dialami oleh setiap kita manusia yang normal dan terus bertumbuh. Nah, itu perlu kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Sekarang baca bukumu. Ini halaman yang ke-4 ya. Halaman yang nomor 4 ini loh ya. Aku mensyukuri hidupku, tapi bagian yang terakhir nomor 5. Hidupku yang kujaga. Hidupku yang kujaga. Yang di rumah enggak punya ya Kak Yesi ya? Sudah dari Beatrice baca satu alinea. Dari Beatrice, Jessica, Wen, Ave, terus ke yang cowok. Nomor 5 itu loh. Hidup yang kujaga. Dari Beatrice, satu alinea. Enggak. Satu alinea ngerti kan? Ini namanya batas bayi lahir, ini satu alinea. Ayo dari Beatrice. Tante, aku belum punya tante bukunya. Iya, sampai bayi lahir itu. Ya baca dulu ya nomor 5 itu. Kau baca dari pembentukan tubuh manusia itu loh Beatrice.
Hidup yang kujaga, pembentukan tubuh manusia dimulai sebuah titik kecil yang dinamakan apa ini? Dinamakan iya caknya. Hasil pertemuan sel telur ibu dan sel sperma ayah. Dari titik kecil ini tubuh manusia berkembang semakin besar dan membentuk anggota-anggota tubuh yang akhirnya siap dilihat saat bayi lahir. Jessica, yang kedua itu sampai Tubuh manusia sungguh luar biasa dan patut disyukuri. Panca indera dalam tubuh manusia adalah bukti kebesaran Tuhan yang siap kita nikmati. terus sampai itu selesai. Satu alenia namanya. Itu dari tubuh sampai dan sakit itu loh, dingin dan sakit itu. Jessica, belum selesai kan? Iya, seperti Beatrice tadi loh. Sudah sampai dingin dan sakit? Sampai nikmati, itu satu paragraf. Yang mengagumi tubuh itu paragraf baru lagi. Iya, sampai panca indera terus itu sampai ini sakit, dingin, panas dan mati itu loh. Ngomong Terus belum dibaca galau kan? Ya sudah sambung si Ben. Mengagumi Tuhan manusia ciptaan Tuhan membuat dan harus hidup dengan menjaga tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Keajaiban Tuhan tidak berhenti dengan adanya anggota tubuh, tetapi perbedaan warna kulit, bentuk rambut dan lainnya menunjukkan perbedaan ciptaannya sebagai kekayaan dan membuktikan Allah kita adalah pencipta yang maha cerdas. Nah, terus Ave dalam, mulai dari dalam sampai selesai menjadi dewasa. Ave. Dalam perkembangannya, tubuh seorang anak sebelum menjadi dewasa akan mengalami perubahan baik secara fisik dan emosi. Cara berpikirmu akan mulai berubah dalam memandang keberadaanmu sebagai manusia dengan sekitarnya. Kamu mulai mengalami gejolak-gejolak kehidupan. Biasanya kamu sudah mulai tidak menyukai permainan-permainan masa kecil dan sudah tidak mau lagi dianggap anak-anak. Ya, terus Depen dalam 1 Korintus itu Pen. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11, Rasul Paulus menegaskan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, terus Nixon. Artinya sebagai pengikut Kristus, kamu harus sudah mulai memiliki kemandirian dan kesungguhan yang lebih saat berurusan dengan Tuhan. Dan kehidupanmu harus dirapi dengan serius dan kamu harus mulai bergumul untuk mencari Tuhan lebih lagi. Kesalahan-kesalahan yang kamu anggap biasa dalam hidup sehari-hari di hadapan Tuhan sudah tidak boleh lagi dianggap biasa ketika sudah mulai bertumbuh dewasa. Semua keinginan dunia sudah harus dapat kamu kenali untuk dapat ditinggalkan. Ya, Cen. Biasanya dalam usia perubahan seperti ini, masa tunas remaja menjadi rentan akan serbuan pikiran-pikiran dan kesenangan duniawi. Di masa ini perjuangan untuk bisa mendengar dan mengutamakan apa yang Tuhan katakan sangatlah besar, karena apa yang teman-temanmu katakan akan sangat mendominasi pikiran dan keinginan hatimu. Oleh sebab itu ingatlah baik-baik juga firman-Nya, bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya. Yang di rumah Sinta kau baca 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33.
1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 15:33. 33 benar. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, Marcelo baca 1 Korintus 13 ayat 11. Marcelo baca 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya. Belum kalian dewasa, tapi kalian pasti sudah meninggalkan sifat kanak-kanak itu, ya kan? Apa masih suka merengek sekarang? Sudah lebih mandiri kan? Ya kan? Ya, itu namanya pertumbuhan yang bagus. Jangan sudah gadis tapi masih merengek-rengek. Sudah bujang, sudah akan dewasa masih suka merengek-rengek. Enggak lagi. Itu pasti akan kita tinggalkan semua sifat-sifat itu. Karena itu namanya sifat kanak-kanak. Kalau masih kanak-kanak dulu ya, mami, papi, itu enggak apa-apa. Tapi kalau sekarang enggak boleh lagi, sudah harus bertumbuh menjadi lebih dewasa lagi daripada dulu, ya. Paling tidak bisa mandiri, bisa mengambil keputusan-keputusan kecil yang kira-kira perlu, ya kan? Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah menginjak dewasa. Kalian tuh belum dewasa tapi akan menjadi dewasa. Nanti kalau umur 17, nah itu baru boleh dikatakan dewasa, ya. Nah, kalau sekarang masih remaja, tunas remaja, masih sedang bertumbuh, ya. Oleh sebab itu mari kita terus belajar dengan pertumbuhan yang ada baik secara jasmani maupun rohani. Kita akan terus belajar, bertumbuh, dan pertumbuhan itu harus kita syukuri. Kita bersyukur kalau kita masih punya hidung, bisa mencium, ya. Kita masih punya telinga, bisa mendengar. Kita bisa punya mata, bisa melihat. Kita punya mulut, bisa ngomong, bisa makan, ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, seperti 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan Efesus 5 ayat 20. Ya. Ucapkan syukur, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Kalau bangsa Israel dulu suka ngomel, makanya Tuhan hukum mereka. Mau kan? Mau apa kita dihukum Tuhan seperti bangsa Israel? Enggak kan? Nah, makanya itu mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Apa saja, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik senang, baik susah, ya. Kalau kira-kira uang sakunya kurang, bisa enggak mengucap syukur? Uang sakunya kurang, terus apa yang kita ingini nggak keturutan, bisa nggak mengucap syukur? Bisa Jovan? Bisa? Kalau kita minta sesuatu sama mama papa kita, terus papa mama ngomong kaget ya nak, kita bisa nggak mengucap syukur? Bisa ya, puji Tuhan. Itu anak sekolah minggu yang bertumbuh. Ya, jangan kalau apa-apa minta harus adol, jangan begitu. Kalau orang tua ngomong kaget nak, nah belajar mendengar, punya kuping kan? Nah kaget nak berarti orang tua kita mungkin belum bisa mengadakan, ya tak? Nah ya,
Jangan jadikan orang tua kita bim salah bim, kita minta harus ada, jangan ya. Ya. Kalau orang tua kita ngomong kakek Nixon, nah ya, berarti mama papa kita belum bisa mengadakan. Mari kita belajar mengucap syukur. Jangan terus mama papa ini aku minta ini enggak boleh, aku minta ini enggak ada. Jangan, coba belajar. Hati, punya hati tak? Punya kan? Nah, kalau enggak punya nanti tak kasih hati tapi dari kertas. Tuhan sudah kasih hati, tapi Tante Ana mau kasih hatinya dari kertas. Di buku kalian sudah ada itu ya. Nah, nanti kalian satu-satu tak bagi. Warnoi boleh, terserah kamu. Pokoknya tak kasih, nanti tak kasih tahu apa yang harus kau lakukan. Ya, oh double. Bahaya nih, copan ini memang. Nah, itu kan gambar hati ya. Dari hatimu tulis di situ. Aku mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Aku mengucap syukur buat pertolongan Tuhan. Aku mengucap syukur buat orang tuaku. Aku mengucap syukur buat mama papaku, adik kakakku. Aku mengucap syukur buat mbakku. Ya tulis di rumah wae ndak apa. Tulislah itu, penuhi ya. Ini dipenuhi, tulis di sini, dipenuhi 1, 2, 3, 4, 5 atau itu. Nah, itu ditulis mengucap syukur dalam hal apa aja. Aku mengucap syukur Tuhan membuat aku luar biasa, ya. Kamu luar biasa enggak? Hah? Luar biasa enggak Jopan? Jopan tuh luar biasa loh. Ya. Depen luar biasa, Cen-Cen luar biasa, Nixon luar biasa, Ape luar biasa, Wen-Wen luar biasa, Jessica luar biasa, Beatrice luar biasa, semuanya luar biasa Tuhan ciptakan. Kalau enggak percaya coba ambil setengah dari waktu kalian kalau mau tidur tuh merenung sedengat, oh bener ya Tuhan tuh luar biasa. Pernah enggak seperti itu? Apa kalau tidur sudah terima kasih Tuhan aku mau tidur, amin. Ya, coba kalian tulis di dalam itu, kalian sambil jangan asal nulis, coba waktu kalian nulis tuh kalian pejamkan mata, lihat Tuhan membuat hidupmu luar biasa. Makanya Mazmur berkata, kejadianku itu ajaib dan luar biasa. Saat Tuhan menenun aku di dalam rahim ibuku. Tadi dibacakan tadi 1 titik sperma dan 1 titik sel telur dari ayah kita, ibu kita, sehingga menjadi seperti Depen. Menjadi seperti Jopan, menjadi seperti Cen-Cen, menjadi seperti Nison dan menjadi seperti kita. Itu cuma 1 titik ketemu menjadi bayi yang bisa dilihat dan bertumbuh sampai sekarang. Ya, luar biasa enggak Tuhan itu? Luar biasa enggak? Pernah enggak kalian berpikir bahwa Tuhan itu luar biasa membuat aku? Ya, makanya dia juga memberi pertumbuhan-pertumbuhan di dalam kehidupan kalian, baik pertumbuhan secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani yang kelihatan dari oe sampai sekarang, lah bisa melawan pula kali sekarang. Pernah enggak melawan? Pernah enggak Devon? Pernah ya? Pernah. Pasti pernah. Melawan sama papa mama pasti pernah. Enggak mungkin enggak pernah. Wah, bohong kalau enggak pernah itu namanya. Enggak apa-apa, tapi minta ampun enggak? Kalau sudah melawan minta ampun enggak? Minta ampun, minta maaf ya. Nah, puji Tuhan. Yuk kita akhiri sekolah minggu kita pagi hari ini. Coba renungkan hidupmu.
Halo yang di rumah ya, kita akhiri sekolah minggu kita, renungkan kehidupanmu. Yang punya buku itu, kalau Marcelo punya enggak Marcelo buku ini? Yang dibaca tadi Marcelo? Enggak punya ya? Marcelo? Enggak punya Tante. Oh enggak punya ya, enggak apa ya. Ini nanti dikirim Kak Yesi di fotokopi ya. Marcelo, nanti ini loh Marcelo, Tante Ana ada gambar hati. Nanti diisi ya, Marcelo mengucap syukur, tulis di hati ini ya, di gambar hati ya. Oke? Mengucap syukur dalam apa wae yang kamu bisa ucapkan syukur kepada Tuhan ya. Sinta, Kimi, Yosua, Sinta, ya, Rui, isi ya gambarmu itu loh yang di halaman 5, nomor 5, pelajaran nomor 4, ya, itu ada gambar hati, diisi mengucap syukur. Ya, apa wae yang kamu ucapkan syukur pada Tuhan, tulis di gambar hati itu ya. Tahu? Tapi Tante. Aku udah punya bukunya. Hah? Nggak punya buku? Aku udah punya bukunya. Ya nanti dikasih kiriman foto kopi Mbak Kak Yesi ya nanti ya. 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 Sebenarnya beli ada loh Rui di gereja. Pergilah ke gereja ya. Oke? Sinta ngerti gambar ini? Ya. Dah. Ayo kita akhiri sekolah minggu kita. Oke. Dengan apa kan ku balas atas segala kebaikanmu, dengan segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Yuk semua nyanyi. Dengan apa kan ku balas atas segala kebaikanmu, dengan segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi. Dengan apa kan ku balas, haleluya, atas kebaikanmu. Amin Tuhan, terima kasih. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Can-can maju ke depan, akan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Sini Can-can. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penciptaan yang Tuhan ciptakan atas tubuh kami, atas hidup kami. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang maha cerdas, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha dahsyat dalam kehidupan kami. Tak terselami hikmat-Mu dalam hidup kami. Tapi kami tahu satu hal yang harus kami lakukan, kami mau mengucap syukur buat segala sesuatu yang Allah kerjakan dalam kehidupan kami.
Tuhan, terima kasih buat pertumbuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Anak-anak-Mu, remaja ini Tuhan. Tuhan tolong mereka, supaya mereka menjadi anak-anak remaja yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh secara jasmani dengan normal, bertumbuh dalam rohani mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati Nixon, Tuhan berkati Cencen, Tuhan berkati Depen, Tuhan berkati Jovan, Tuhan berkati Ave, Tuhan memberkati Wen-Wen, Tuhan memberkati Jessica, Beatrice, Sinta, Rui, Marcelo, Tuhan memberkati mereka, Yosua, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, bertumbuh terus di dalam Tuhan, menerima segala sesuatu yang disaring dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, pertumbuhan mereka Tuhan. Tuhan memberkati orang tua mereka, supaya mereka mendidik anak-anak mereka kepada jalan yang benar, yaitu jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, Tuhan sertai mereka, Tuhan topang kehidupan mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga mereka berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami sebagai guru, sebagai orang tua terbatas. Tetapi Engkau Allah yang tidak pernah terbatas atas kehidupan mereka. Tuhan yang punya kehidupan mereka. Bekerjalah dalam hati dan hidup mereka Tuhan. Senantiasa setiap waktu. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau pulang. Tuhan sertai kami masing-masing sampai di rumah dengan selamat yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.